pada hari ini kita akan membahas tentang strategi komunikasi politik dalam menarik suara, terutama generasi Z, zilenial yang selalu kaitannya dengan dunia digital, ya digital atau ya kalau saat ini kita sebut dengan I-generation, jadi internet generation. Nah, dalam pemilu 2024, KDMPO ini rekan-rekan sekalian, dia sebagai ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Bengkulu, yang saya lihat di platform media sosialnya itu selalu aktif di beberapa platform ya, seperti Facebook, betul ya KDMPO ya, kemudian di Instagram gitu ya. Nah, itu luar biasa sekali, memuat pesan-pesan politik, kemudian media yang disampaikan juga berhubungan dengan generasi milenial dan zilenial. Nah, KDMPO sebelum nanti KDMPO membacakan atau memperkenalkan diri, yang membacakan dirinya sendiri gitu ya. Ya karena kata saya KDMPO ya. Jadi nanti KDMPO silakan menjelaskan perjalanan sampai di saat ini dari dulunya menjadi tokoh mahasiswa yang memperjuangkan segala bentuk apa yang diinginkan masyarakat, kemudian saat ini menjadi wakil ya, kemudian nanti 2024 insyaallah ya kita doakan semoga nanti duduk kembali ya kan, karena masyarakat Bengkulu ini terutama untuk pemudanya butuh tokoh yang milenial untuk menyambung lidah rakyat di terutama di DPRD Provinsi Bengkulu gitu ya. Nah, kita sampaikan sedikit pembuka tadi ya. Jadi generasi milenial ini dan zilenial ini adalah dua generasi yang dilahirkan setelah generasi M. Artinya generasi yang betul-betul sangat peka, sangat paham tentang dunia digital. Ya, jadi luar biasa sekali kaitannya dengan dunia digital. Ya, orang yang kalau diumurkan itu sekitar umur ya seperti kita ini 8 tahun sampai 23 tahun, kemudian 24 tahun sampai 40 tahun. Bisa juga ya? Kita nih, jangan, kita bukan Z, kita M ya. Kalau kita Z, tapi umur kita masih 23 tahun ya. Jadi sangat mudah sekali. Tapi umur boleh tua, tapi semangat tetap muda, ya kan? Jadi generasi yang kaitannya dengan internet sekali. Jadi platform yang digunakan terus semua tuh macam-macam digital. Saya tanya di mahasiswa itu, mahasiswa punya berapa platform? Ada yang sampai 7 platform di dunia digital. 7 platform ya? Ya 7 platform. Facebook ada Pak. Kemudian Instagram pasti ada. Karena berdasarkan Hotsuite penelitian 2022 yang terbaru itu, media sosial atau platform digital yang paling banyak digunakan selain YouTube adalah Instagram dan WhatsApp. Saya tanya berikutnya, WhatsApp pasti ada Pak, karena kan kita mau berkomunikasi lewat WhatsApp. Kemudian Pinterest masih main? Kemudian masih main. Line ada Pak? Line untuk apa? Saya tanya. Line itu untuk baca berita, bagus. Kemudian ditanya lagi, YouTube pasti ada Pak, ada YouTube. Kemudian berikutnya ditanya lagi, gunakan platform apa lagi selain ada yang Kakao, ada yang TikTok pasti. Ya kan? TikTok itu pasti karena anak muda sekali, apalagi anak SMA gitu ya, pemilih pemula itu kan pasti pakai itu kan. Kemudian saya tanya lagi berikutnya, teman-teman di media sosial itu cari apa? Pertama informasi kan, kedua referensi. Nah artinya mereka itu setiap harinya ya 7 menit cuma bisa lepas daripada handphone. 7 menit kan? Lepas dari ini. Kita kadang-kadang hanya menghidupkan handphone saja kan? Oh itu sudah dihitung 7 menit. Jadi kita tuh hanya bisa lepas dengan handphone itu 7 menit. Bayangkan, berarti hampir di 24 jam kita itu tidak akan lepas dari namanya handphone. Tidur pun adalah handphone. Ya, tidur pun mungkin yang dicari pertama ketika bangun adalah handphone. Jadi internet itu sudah masuk ke Indonesia ini berdasarkan data Hotsuite dan Nielsen itu sudah di angka 80% orang Indonesia dari total 277 juta jiwa itu sudah terkena dengan internet. Dan aktif di media sosial itu hampir di angka 60%. Di Bengkulu, BPS mengeluarkan data bahwa generasi zilenial kita itu ada di angka 29%. Kemudian generasi Y, milenial itu ada di angka 30%. Artinya 60% orang Bengkulu ini itu adalah generasi yang cakap digital. Jadi strategi komunikasinya mungkin bisa diarahkan ke sana nanti
Kanda. Jadi apa namanya, kalau kita berbicara tentang strategi, artinya nanti kita akan bicara tentang metode, cara yang sifatnya terukur dan terencana, gitu ya. Saya nggak mau ngajari bebek berenang ini bahaya ini, karena ini orangnya sendiri sudah ada di sini ya, gitu ya. Kemudian kalau kita berbicara tentang komunikasi politik, artinya nanti kita akan berbicara tentang aktornya siapa, organisasi politiknya apa, kemudian pesannya apa, kemudian media yang digunakan apa, kemudian audiensnya kemana. Apakah emak-emak gitu ya? Kadang mungkin audiennya juga emak-emak ya, saya lihat ya. Selain pemuda tur politik ke mana-mana, di saya juga segmentasinya juga emak-emak saya. Emak muda. Gitu ya. Kemudian nanti dampak dan impactnya seperti apa? Itu akan kita ini. Nah, sebelum ke sana jadi saya ingin mengetahui sejauh mana partisipasi. Karena ini sudah dari tahun 2019 gitu ya. Jadi sudah tahu sejauh mana partisipasi kaum zilenial dan milenial ini terhadap demokrasi kita di Bengkulu ini. Itu yang pertama. Kemudian setelah itu bagaimana potensinya untuk kemudian menarik suara di tahun 2024? Pasti sudah tahu nih, karena sudah tahu, karena sudah di dalamnya, sudah paham petanya gitu. Kemudian potensinya nanti kemana akan kita bawa gitu ya. Silakan saya kasih waktu yang sangat luas tadi gitu ya. Memperkenalkan diri dulu. Dibacakan dulu gitu ya perjalanan karirnya dari dulu mahasiswa, kemudian jadi tokoh pemuda di KNPI. Saya ingat itu pernah jadi KNPI, ketua KNPI. Kemudian aktif di HMI gitu ya. Kemudian di partai politik sampai memutuskan diri untuk bergabung di partai politik. Saya lihat ini karena saya kok sudah ini masuk ke politik praktis, artinya memang pilihan dia. Silakan pertama terima kasih, saya bersyukur bisa kembali ke kampus hari ini. Ini kampus FISIP yang kita cintai kan. Saya dulu AN, ini dari depan komunikasi. Jadi pas kan ada politik, ada komunikasinya kan. Kayaknya soal nanti deh ya, itu nggak terlalu penting ya, nggak terlalu penting. Karena publik tidak penting siapa nama orang itu. Yang publik butuhkan tuh apa yang akan dia pikirkan, apa yang dia lakukan. Nah, begitu pun hari ini soal generasi Z. Tadi Bung Irfan bilang bagaimana cara menggait suara generasi Z. Saya nggak mau terjebak bahwa kita menggait suara generasi Z. Itu menurutku adalah sebuah merendahkan nilai-nilai generasi Z. Justru generasi Z itu bukan ditarik suaranya, tapi bagaimana mereka itu kita jadikan aktor. Jadi pelaku politik langsung ya? Iya. Jadi mereka cuma kita bimbing mereka itu. Mereka yang menjadi pelaku. Karena saya meyakini sehebat-hebatnya orang menyampaikan aspirasi generasi Z, itu akan lebih hebat generasi Z sendiri yang menyampaikan aspirasinya. Jadi kalau pesan itu lewat orang lain mungkin nyampe, tapi akan lebih hebat lagi kalau orang lain menyampaikan. Hari ini kalau ada generasi X, generasi M menjadi politisi, lalu katanya memperjuangkan aspirasi generasi Z, bisa saja. Tapi alangkah lebih bagus kalau ketika mereka sendiri generasi Z punya wakil langsung. Generasi langsung yang terjun politik. Nah, ini yang mesti dipikirkan oleh generasi Z. Bukan mereka memilih siapa, tapi mendorong siapa yang menjadikan, atau mereka langsung yang jadi pelakunya kan begitu. Undang-undang kita membolehkan umur 21 tahun dan senyala kan dipilih dan memilih gitu. Dan 2024 ini kan adalah mungkin tahun pemilu pertama bagi generasi Z. Betul. Nah, saya justru begini Bung Irfan. Saya sudah tahun yang lalu memikirkan. Saya sudah mencari 100 anak muda generasi Z yang mau kita latih, kita bimbing sampai menang di pemilu. Nggak pernah biaya. Itu apa ini seperti kita mentoring. Dia mau bertanya apa, mau partainya biru, kuning, hijau, hitam, biru, bisa gabung? Silakan ya. Karena bagiku itu pilihan mereka soal warna partai. Tapi bagaimana mereka menanamkan mindset perjuangan. Bagaimana generasi Z ini jangan terjebak kepada dia mesti memilih siapa. Jangan terjebak dia ikut arus siapa. Tapi dia mesti sadar bahwa generasi Z itu harus mesti dipersiapkan untuk estafet regenerasi politisi. Regenerasi leadership ini kan begitu. Betul. Nah ini kan soal rasa kan. Jadi kalau kita bicara strategi komunikasi politik apa dalam
Ini bagiku jebakan untuk generasi Z. Ya kan seharusnya memang generasi Z sendiri yang ingin menyampaikan. Generasi Z terjebak. Seakan-akan mereka tuh hanya menjadi subjek, ya kan? Subjek, bukan objek perjuangan. Maksudnya mereka adalah pelaku. Jadi mereka sendiri yang menjadi aktor ya. Iya, jadi setiap era itu akan ada pelakunya. Nah, pelaku itu yang terbaik adalah yang dilatih, yang dipersiapkan. Betul. Nah, memang ada sih orang secara alami yang muncul ya. Ya. Pasti ada. Setiap zaman pasti ada. Tetapi alangkah baiknya kalau para senior nih kan itu mempersiapkan adik-adiknya itu jadi. Nah, misalnya Pak dosen kan mahasiswanya kan generasi Z kan. Ya. Itu jangan kita arahkan mereka untuk memilih siapa. Enggak. Tapi mereka menjadi apa? Mau jadi siapa? Jadi siapa mereka? Itu pelaku. Nah, begitu. Oke. Jadi diharapkan bahwa generasi Z itulah yang kemudian nanti muncul sendiri. Iya. Ya, muncul sendiri. Jangan didorong untuk memilih orang lain. Tapi kan begini kan, dalam pemilu nanti, ya kalau misalnya mereka tidak ini, justru mereka pasti akan ada idola ya. Yeah. Justru akan ada sosok yang mungkin mereka inginkan. Yeah. Nah, saya justru begini, saya nggak tertarik jadi idola mereka. Saya mau itu mereka jadi idola. Gantian. Nah, biar saya mentoring mereka. Saya siap full time 24 jam, 31 hari tahun mendampingi kalau ada generasi Z yang mau fokus di politik atau menjadi leader, saya siap mendampingi sampai jadi. Ya, ini pernyataan yang sangat luar biasa sekali para pendengar sekalian. Saya dulu juga langsung betul-betul di mentoring oleh Kada Depo ini ya. Saya terasa betul sampai dari kita di aktivis kemudian di tidak besok harus bicara di depan ini besok ini. Jadi ada hal yang memang betul-betul beliau dorong kepada. Mungkin saat dulu Depan belum tadi kan. Ini kenapa harus saya? Tapi saat ini saya rasakan betul luar biasa sekali memang apa yang diajarkan oleh Kada Depo ini terasa sekali gitu ya. Terutama dengan adik-adik. Memang jarang sekali beliau ini untuk dijadikan ibaratnya memang betul. Kemudian kalau mendorong itu setiap gerakan, gitu ya, setiap gerakan pasti ada orang yang kemudian dia munculkan. Nah, jadi pas dan saya lihat di platform media sosialnya Kadepo juga saya lihat tur politiknya, saya baca tur politik ya, atau silaturahmi ke masyarakat, gitu ya, terjun ke masyarakat. Saya lihat memang menyentuh sisi pemuda, ya. Kenapa ini menjadi sesuatu yang mesti gitu? Jadi begini, ini kita mumpung ada waktu kan. Mudah-mudahan didengar oleh generasi Z. Harus didengar. Ya. Kita hidup terus punya misi. Karena misi itu adalah roh kehidupan kita. Apapun bidang kita sehari-hari, mau jadi dosen, jadi pegawai, jadi politisi, jadi akademisi, jadi pengusaha pun mesti punya misi. Bahkan menjadi seorang petani pun mesti punya visi. Betul. Kenapa hari petani tidak berhasil? Karena tidak punya visi. Dia hanya sedang berangkat ke ladang pagi-pagi, merumput kebunnya, menunggu panen, pulang. Tidak punya visi menjadi apa pertaniannya. Nah, begitu pun dengan kita ini tidak akademisi, politisi mesti punya visi yang besar. Nah, ini betul. Baru kita turunannya. Karena tidak punya visi, tidak akan ada aksi. Ketika tidak ada aksi, tidak akan ada reaksi. Betul. Ketika tidak ada reaksi, tidak ada hasil. Tidak ada kegiatan, tidak ada aktivitas. Maka saya mau sampaikan ke publik. Saya tadi kan pas waktu kuliah, dia belum dapat tahu bagaimana kita ngekos kan. Mungkin makan, ya sehari itu sekali gitu kan. Kadang-kadang 2 hari sekali gitu kan. Tapi dulu kita dapat beasiswa aktivis. Iya. Ya, alhamdulillah kita bisa menyelamatkan puluhan teman-teman yang nggak ada sampai berkanti. Dulu belum ada SPP. Nah, saya perlu kasih tahu kepada adik mahasiswa yang hari ini. Tapi ini bukan provokasi, bukan. Selama saya kuliah S1 di UNIR tidak ada namanya naik SPP. Saya bikin kontak dengan rektor. Kalau naik SPP, tapi mau sekarang masih ada nggak yang demo ya? Ini harus ditanyakan dengan tidak diskuman siswa. Jadi itu kan memang perbedaan kita dengan zaman dahulu itu memang tantangannya berbeda dan kondisinya jelas berbeda. Namun
Namun saya pikir masalah atau intinya itu tetap sama. Bagaimana mahasiswa itu bisa generasi zilenial atau yang kita anggap mahasiswa itu yang saat ini saya melihat ketidakwajaran dalam tanda kutip gitu ya, yang tidak wajar, yang tidak semestinya terjadi gitu ya, harus disuarakan. Nah ini kan kadang-kadang mahasiswa ini generasi zilenial ini bingung juga cara untuk menyalurkan itu seperti apa. Nah kan dia basicnya mungkin ada yang hanya ke kampus, kemudian pulang kembali gitu ya. Mungkin ada ya mahasiswa yang demo lihat IG gitu ya. Tapi pertanyaannya rektor lihat IG enggak ya? Gitu. Singa media, tetapi bukan singa lapangan gitu ya. Oh di media itu beringas sekali. Pertanyaan tapi kan ketika misalnya ada setengah mahasiswa protes di IG-nya soal UKT, soal kampus pertanyaan itu rektor lihat IG enggak ya? Nah itu pertanyaan juga. Dia jawab laporan saya. Jadi seperti itu. Jadi memang gerakan-gerakan terutama pemuda, apalagi generasi zilenial ini dalam aktivitas politik sangat penting. Karena tanpa pemuda, gitu ya, kan tahu sendiri gitu ya, tidak akan terjadi revolusi, reformasi dan segala macam tidak akan terjadi. Artinya memang pemuda ini atau generasi zilenial ini yang saat ini sudah kita anggap bersentuhan langsung dengan media. Itu harusnya menyuarakan itu menjadi. Saya mau bahas tadi yang disampaikan oleh Pak tadi soal komunikasi tadi, komunikasi ada brand dan lain-lain. Saya dulu ingat gini, modal pada waktu kuliah. Dulu ada nama dosen namanya Pak Lampir ya. Sudah pensiun, mentor kita juga. Jadi dia pernah cerita ke anak masuk komunikasi. Itu ada kita. Dia bilang gini, itu lihat itu metode brandingnya Bang Denggung, dia ganti nama jadi Ekster agar gampang dikenal. Padahal Ekster masih saya, sampai sebenarnya ada masuk komunikasi di bawah kita datang, namanya Bang, gimana kok abang kepikir si nama Ekster kan? Ini kata Pak Lampir, ini metode abang biar membranding cepat terkenal di kampus. Saya kaget kan? Kok jadi pembahasan kuliah gitu kan? Waktu nama saya ya. Artinya ini kan soal branding. Branding bagaimana agar generasi orang percaya apa yang kita bicarakan ini, apa yang kita omongkan tuh orang percaya, itu dari branding kita. Betul. Karena begini, sebuah kebenaran kalau dibicarakan oleh orang yang mohon maaf kelasnya rendah, kelas rendah, itu harus dipercaya. Tapi kalau sebuah kesalahan yang dianggap benar, tapi kalau disampaikan oleh orang yang level tinggi itu jadi benar malah kan? Betul. Misalnya dari mohon maaf, dosen itu dianggap kasta tinggi di masyarakat. Walaupun yang dia omong itu salah, kalau berulang-ulang jadi benar, bro. Begitu pun politisi, walaupun yang dapat salah, kalau berulang-ulang jadi benar di mata publik. Padahal itu bukan kebenaran. Tapi kalau mohon maaf yang menyampaikan misalnya politik benar, oh